Akhirnya Batul Nasuhi berhasil merebut Wonogiri, berhasil merebut Pacitan, memotong. Jadi sedemikian apa ya, ruwetnya juga pertempuran itu. Oh iya, karena batulan-batulan mereka itu dari Pesindo, pemuda sosial karena Indonesia. memang kekuatan inti dia juga ada tentaranya juga kan. Loh, di tentara semua. Tentara semua malah. Setelah Rera itu adalah rekonstruksi dan rasionalisasi. Iya, iya. Jadi Pesindo, Laskar, berarti berarti TNI. Ini TNI semua yang berontak. berarti ini sebetulnya TNI lawan TNI, perang saudara. berarti taktik ini betul-betul apa ya? Kalau kita bilang sama-sama punya taktik, maka dia harus betul-betul menyembunyikan taktiknya. Padahal anak-anak Pesindo inilah yang nantinya setelah menjadi TNI, setelah Rera, menjadi batalion-batalion TNI yang akhirnya berontak di Madiun. Mentalnya kayak gitu tuh, makanya diserang Siliwangi kocar Makanya kacir. diserang Siliwangi dia kocar kacir. Iya, mentalnya sama Jepang 5 aja udah lari. Iya. Ini yang tidak ada dalam sejarah. Ini cerita orang tua saya yang pengalaman di lapangan gitu. Itu baru ngadapi 5 Jepang ya. 5 Jepang. Belum dikeroyok Belanda. Ya? Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Udah panas kepala kita membahas ideologi ini. Tapi menarik. Ini sekarang kita masuk pada inti dari pemberontakan Madiun ya. Yang didalangi Musso dan Amir Syarifuddin. Kita tanya beliau seperti apa ini detailnya ini. Gimana? Bagus. Ya. Lanjut bagus. Oke, terima kasih. Ya. Saya sebelum tadi kan sudah kita sampaikan Ya. tentang awal mula pemberontakan di Madiun. Tokoh utamanya Musso dan Amir Syarifuddin. Ya. Amir Syarifuddin mantan Perdana Menteri dan Musso tokoh tua PKI. Ya. Saya akan bercerita sedikit dulu tentang untuk mengantar tentang pribadi Musso. Ya. Pribadi Musso. Nah, Musso ini sebetulnya lahir di Kediri. Namanya memang Musso. Namanya Musso Munawar. Oh, Musso Munawar. Musso Munawar. Ini ada 2 pendapat. Ya. Tapi yang sekarang paling mengemuka, Musso itu adalah anak Kiai Haji Muhyi. Kiai Haji Muhyi. Dia Kiai Haji Muhyi di pendiri Pondok Pesantren Kapuran di Kediri. Kediri. Ya. Daerah Kediri. Sehingga pada waktu kecil dia sekolah guru di Batavia. Sekolah guru di Batavia. Setelah menamatkan sekolah rakyat, sekolah guru di Batavia. Di Batavia itulah dia ketemu Alimin. Siapa itu? Alimin tokoh tua komunis Indonesia. Ya. Alimin ketemu orang Belanda namanya G.A.J. Hazen. Itu penasehat pemerintahan Belanda. Ya. G.A.J. Hazen ini mengambil anak dia. Dia dijadikan anak angkat gitu-gitu. Alimin juga anak angkatnya. Ya. Alimin ini ditemukan G.A.J. Hazen sebagai anak gembel di Solo. Dididik oleh G.A.J. Hazen. Menjadi anak ideologisnya lah G.A.J. Hazen. Menjadi tokoh komunis. Musso mengenal sosialisme, komunisme dari Alimin di Batavia pada saat dia sekolah di Batavia. Ya. Sekolah guru sebenarnya. Setelah selepas sekolah guru di Batavia itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dia pernah sekolah pertanian di Bogor. Mungkin sekarang IPB itu. Ya. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwa dia bukan sekolah di situ, tapi sekolah HBS di Surabaya. Dan dia kos di rumahnya Haji Omar Said Cokro Aminoto, tokoh SI. Ya, tokoh SI. Ya. Nah, yang mana yang indekos di situ ada Soekarno, Ya, sehingga ya, Bung Karno kan menikah pertama kali dengan putra dari Haji Omar Said Cokro Aminoto. Itu putrinya. Pertama kali kan istrinya Bung Karno mengambil putrinya. Kemudian ada Kartosuwiryo, tokoh DITI. DITI. Kartosuwiryo. Itu siapa? Kartosuwiryo itu orang yang kos di situ. Di kos di HS Cokroaminoto. Dia asli orang Blora. Ya. Akhirnya kemudian galuannya menjadi Islam radikal. Ya. Dia menikah dengan anak ajengan dari Malangbong. Ya. Akhirnya dia mendirikan Darul Islam dan Tentara Islam dan memproklamasikan Negara Islam Indonesia atau NII di
Tasikmalaya. Ya. Nah, ini cerita Kartosuwiryo. Satu kos ini. Ya. Muso, Soekarno, Kartosuwiryo. Nah, ini satu kos. Sekarang cerita ke Muso. Setelah itu dia aktif di komunis dia. Haluannya sudah mulai kiri. Karena sebelum ke Surabaya dia sudah mengenal sosialisme dan komunisme dan alimin dari G.A.J. Hazen yang ada di Jakarta. Di Batavia. Kemudian Muso mendirikan mendirikan cabang Partai Komunis di Batavia. Akhirnya dia terlibat kegiatan gerakan di situ, akhirnya ditahan dia, sempat dihukum sama Belanda. Di Jakarta ya, di Batavia. Di Batavia. Dihukum, dia keluar penjara tahun 1920. Ya. 1920. Dan bergabung ke dalam SI Merah. Akhirnya dia terlibat dalam pembuatan atau pembentukan PKI pertama kali, Partai Komunis Indonesia pada 1923 sebetulnya. Partai Komunis Indonesia dibentuk. Akhirnya dia terlibat di situ. Dan terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1926 yang membentuk di Semarang. Ya. Nah, tapi dia berhasil lolos. Yang lari. 26 yang Tan Malaka itu. Iya, cuma Tan Malaka nggak setuju malah pemberontakan 26 pemberontakan itu ya. Jadi, belum saatnya. Waktu itu Tan Malaka menjadi ketua PKI 23 terus keluar negeri dia kan. Ya, dia Tan Malaka waktu itu bukan memberontak ya, sebetulnya sedang memperjuangkan republik, bukan republik, kemerdekaan Indonesia. Tapi bukan republik ya? Ya, republik. Republik ya? Karena dia pada saat pengasingan di Belanda, bukan, ya dia dari Belanda ke kemana-mana, ke Filipina, ke Cina, pulang pergi, kemudian ke Thailand. Pada saat di Thailand itulah dia mengarang buku yang berjudul Nar dari Republik, menuju Republik. Jadi cita-cita Tan Malaka pertama itu ingin memerdekakan Indonesia menjadi republik. Menjadi republik. Tentu republik yang berhaluan kiri. Kiri ya, mungkin di situ apanya ya. Makanya dia disebut Bapak Republik. Karena dia mengarang buku Nar dari Republik. Lanjut Muso nih. Sekarang Muso pernah ditangkap, akhirnya dihukum tahun 1920 keluar dari penjara, tergabung dalam SI Merah, terlibat dalam pembangunan PKI pertama 1923, kemudian terlibat pemberontakan PKI di Semarang tahun 1926, akhirnya dia melarikan diri ke Uni Soviet. Sampai kembali ke Indonesia tahun 48 itu, memanfaatkan situasi Indonesia yang sedang, boleh katakan sedang menghadapi agresi militer Belanda, ancaman agresi, dan menghadapi pertarungan politik di dalam negeri antara kabinet Hatta dengan oposisi FDR-nya Amir Syarifuddin. Oke. Gitu. Jadi Muso itu sebetulnya ya komunis dari kecil ya. Dari sekolah guru di Batavia sudah mengenal komunis. Sudah kiri ya. Orang kiri. Sehingga dia dipercaya oleh komunis untuk dikirimkan secara menyelundup ke Indonesia supaya bisa mempengaruhi perjuangan Indonesia saat itu menjadi perjuangan yang berhaluan komunis dan berporoskan kepada Uni Soviet. Data ini ada dalam buku sejarah tentang Muso ini. Ada. Ada itu banyak di dalam sejarah pemberontakan PKI Madiun di Pusat Sejarah Indonesia, Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia. Pussejarah TNI. Pussejarah TNI, buku yang dikarang Pussejarah TNI. Oke, lanjut. Karena kebetulan saya pernah sekolah di situ. Pussejarah ya. Terus lanjut ke langsung pada apa? Setelah pemberontakan itu, proklamasi, kan? Akhirnya menjadi Republik Indonesia Soviet, ya kan? Jadi Republik juga, tapi kiri. Ya, kiri. Dan bagian dari menjadikan Republik Indonesia ini bagian dari Uni Soviet. Republik Serikatnya Soviet. Negara bagiannya Soviet. Dengan demikian, ditentang oleh Bung Karno kan? Dianggap dia duri dalam daging. Akhirnya perintah Bung Karno untuk diserang. Kembali ke yang saya sampaikan tadi, pada tanggal 17 ya, pada tanggal 17 pertama kali pemberontakan di Madiun, tanggal 18 September, tanggal 19-nya Gubernur Gatot Subroto, Gubernur Militer Solo, Gatot Subroto melaksanakan rapat. Atas perintah Pak Dirman. Atas perintah Pak Dirman. Karena Gatot Subroto sudah menguasai keadaan di Solo.
pencoleng-pencoleng, boleh katakan perusuh-perusuh kiri yang sebetulnya itu anak-anak pesindu, mantan-mantan pemuda sosialis Indonesia sudah mulai menyingkir. Contohnya Batalion Dikdo menyingkir ke Sukoharjo. Nah, batalion-batalion yang lain mulai menyingkir. Nah, dan ada juga Batalion Siliwangi, sebetulnya ada satu Batalion Siliwangi yang disinyalir terpengaruh gerakan komunis juga sebetulnya. Ada satu batalion, namanya Batalion Rokman, Mayor Rokman. Akhirnya Batalion Rokman ini disingkirkan oleh markas besar tentara ke daerah perbatasan di Wonosobo untuk menghadapi Belanda. Tidak dilibatkan dalam perang menghadapi PKI di Madiun. Dan akhirnya Mayor Rokman ini pada saat tahun 65 dia sebagai Kasdam Siliwangi, Pangdamnya Ibrahim Aji. Akhirnya dia memfasilitasi juga akan mengirimkan, berjanji kepada Kolonel Latif, ini maju ke depan akan mengirimkan satuan tank dari Bandung untuk Kolonel Latif pada waktu itu dan Brigif 1 untuk mendukung gerakan 30 September. Berarti ada memang pertalian. Ada pertalian. Mayor Rokman ini pada tahun 48 sudah dianggap batalionnya terlibat. Makanya dia jadi Kasdam pun masih pro dengan itu. Akhirnya setelah gitu PKI dia ditangkap. Oke, lanjut. Kita kembali ke situ. Akhirnya dalam menyusun strategi ini, Pak Dirman merencanakan merebut Madiun dari dua arah, dari timur dan dari barat. Yang dari barat 3 poros. Kekuatan utamanya adalah divisi Siliwangi dan batalion-batalion dari divisi Panembahan Senopati yang tidak terlibat PKI Madiun. Yang bersih. Yang bersih. Dibantu juga oleh Kadet Akademi Militer Jogja. MA lah waktu itu Military Academy. Dengan demikian, perintahnya harus merebut Madiun tidak boleh lebih dari 2 minggu. Artinya secepatnya. Secepat mungkin. Nggak sampai 2 minggu, akhirnya malah terebut. Waktu itu dikasih waktu itu maksimal 2 minggu. Karena sudah diprediksi oleh intelijen kita, Belanda itu udah mau menyerang sebetulnya. Agresi udah mau datang. Agresi sudah mulai datang. Kita sibuk juga dengan internal. Sibuk internal. Makanya dia dianggap menusuk dari belakang. Betul. Kembali ke rencana strategi penyerangan yang dari barat dulu sekarang. Yang dari barat kan dari divisi Siliwangi. Porosnya mana aja itu? Pasukannya dulu saya terangkan. Dari Brigade 12. Kemudian dari Brigade 13 dan Brigade 14 Siliwangi. Kemudian dari batalion yang berdiri sendiri, Batalion Nasuhi. Kemudian Batalion Ahmad Wiranata Kusuma. Kemudian dari Batalion Kosase. Itu dari arah barat. Ada 3 poros. Poros yang utama itu poros Solo, Tawangmangu, kemudian Sarangan, Pelausan, Magetan, Surabaya, baru Madiun. Itu jangan lihat dari sekarang. Sekarang itu indah sekali. Destinasi pariwisata. Dulu dia memang. Dulu jalan paling susah. Jalur gerilya. Makanya tidak dijaga. Jadi intelijen kita melihat. Sebelumnya itu Pak Harto sebagai, jadi gini ceritanya. Dari poros barat, pasukan divisi Siliwangi sebagai KRU, Korps Reserve Umum. Cadangan umum. Itu yang jadi pasukan utama. Pasukan-pasukan dari Mataram, divisi Mataram, diperintahkan untuk menjaga ibu kota. Ya ini pasukan dari Brigade Soeharto yang dipimpin oleh Pak Harto. Kota itu di mana kotanya? Ibu kota, menjaga ibu kota. Yogyakarta. Jogja. Kemudian brigade dari Panembahan Senopati yang tidak terlibat PKI Madiun, yakni Brigade Slamet Riyadi, diperintahkan ke Boyolali dan Salatiga. Tidak dilibatkan ke menyerang Madiun. Karena yang berontak di Madiun banyak temennya dari Panembahan Senopati. Jadi ini sebetulnya mengisolir lah. Dia dikirimkan. Termasuk Batalion Rokman tadi disingkirkan ke Wonosobo. Tidak diadu dengan sana. Nah kalau diadu jangan-jangan malah berkawan nanti. Malah dia bergabung. Jadi singkat cerita, informasi waktu itu Pak Harto pernah dikirimkan ke
Madiun sebetulnya Ya. untuk membujuk orang Madiun. Ya. Tapi ternyata gagal. Ya. Makanya ada cerita Pak Harto waktu pulang sempat ditahan pasukan Siliwangi. Ya. Bukan berarti Pak Harto terlibat PKI Madiun, tidak, karena dia diutus Pak Dirman itu Ya. untuk membujuk tentara yang ada di sini, yang di Madiun untuk tidak terlibat itu. Ternyata Tapi nggak mau, bisa. gagal. Ya. Pak Harto pulang, sempat ditahan oleh Batalion Siliwangi. Ya. Nah, tapi kan membawa surat-surat perintah dari Pak Dirman akhirnya lolos. Dan tugas Pak Harto, brigadenya itu, Brigade Mataram, mempertahankan ibu kota. Ya. Nah, jadi pangdam ibu kota lah dia sebenarnya. Kan. Ya. Akhirnya intelijen dari kita tahu, mungkin termasuk dari Pak Harto juga, Ya. yang menginformasikan mungkin kepada markas besar tentara, penjagaan Madiun paling kuat itu adalah poros utara, yakni dari Solo, Sragen, Ngawi, Caruban, Madiun. Itu konsentrasi pasukan banyak di situ. Pasukan dari Dari musuh itu. dari Joko Siono. Ya. Musuh itu kan tokoh politik. Ya, Tokoh militernya namanya Joko Siono. Ya. Nah, Panglima perangnya. Kolonel Joko Siono. Ya. Panglima perangnya Joko Siono. Batalionnya banyak. Batalion Dekdo yang dari Solo mundur ke Sukoharjo. Ya. Batalion Jadauk dengan pasukan TLRI, Tentara Laut Republik Indonesia. Lah kan pantai udah dikuasai Belanda. Tentara Laut, TLRI, ya. TLRI, Tentara Laut Indonesia itu ikut PKI Madiun. TLRI yang ada di Jawa Tengah ikut memberontak PKI Madiun dia. Iya, iya. Namanya Batalion Jadauk. Dia lari sama Batalion Dekdo ke arah Pacitan. Ya, ya, ya. Jadi poros utaranya Ya. terlalu kuat dijaga, berat kalau dilawan. Kalau melalui itu berat ya. Poros tengahnya, tadi poros utaranya kan jelas kan? Ya. Poros utaranya Solo, Sragen, Ngawi, Caruban, Madiun. Poros tengahnya Solo, Karanganyar, Ya. Tawangmangu, Berarti intelijen tempurnya udah canggih Tawangmangu, berarti ya. Tawangmangu, Sarangan, Pelausan, Ya. Magetan, Madiun. Ya. Itu kosong. Ya. Tapi kalau poros yang ketiga, yaitu poros selatan, Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Pacitan, Ya. kemudian Trenggalek, ada pasukan. Di Sukoharjo itu perangnya rawan. Bahkan satu perwira Siliwangi gugur di Sukoharjo, waktu merebut Sukoharjo, dari Batalion Kosasih. Ya. Dengan demikian, intelijen kita sudah tahu, serang dari poros tengah, yaitu dari Tawangmangu. Sebagai pasukan utamanya adalah pasukan dari Brigade 12, pimpinan kolonel dari Siliwangi itu menyerang dari arah Tawangmangu. Akhirnya berhasil dia, nggak memberi perlawanan yang berarti lah. Ya. Cepat dia dapat merebut Madiun. Bahkan berhasil dapat merebut Madiun itu Tanpa kontak tembak mungkin ya. ya kontak tembak juga Kontak di daerah tembak. Madiun, kontak tembak di daerah Magetan. Pada saat di daerah Magetan dia masuk batalionnya itu pertama kalilah banyak tokoh gembong-gembong komunis yang tertangkap di Magetan. Ya. Akhirnya banyak dieksekusi juga di Magetan. Ya ketangkap di lapangan di daerah organisasi tempur bisa langsung dieksekusi. Nah gitu. Kemudian yang poros utara, yakni lewat Sragen, itu pemancing saja sebetulnya. Iya, iya. Nah, pemancing itu satu brigade dari brigade 13. Nah, masuk di poros ke Sragen hanya pemancing saja, bukan pasukan utama. Pasukan tempur utamanya itu poros tengah lewat Tawangmangu. Kemudian poros selatannya itu pertama kali diperintahkan Batalion Nasuhi. Batalion Nasuhi diperintahkan oleh, ini ada cerita lucu ini, Ya. merebut Sukoharjo, kemudian merebut Pacitan. Wonogiri dulu dari Pacitan. Pada saat merebut Sukoharjo, Sukoharjo dipertahankan oleh Batalion Dekdo dari Pesindo, Oke. Batalion Sudekdo Ya. dari Pesindo. Jadauk sudah lari ke Pacitan. TLRI itu sudah lari ke Pacitan. Ya. Mungkin karena TLRI mau dekat-dekat laut aja deh mungkin. Ini Batalion Jadauk. Gitu. Tentara Laut Republik Indonesia. Indonesia. Ya. Kemudian pada saat mau merebut Sukoharjo, kan dekat dengan Solo. Ya. Itu Nasuhi pintar. Dia tidak langsung frontal merebut Sukoharjo. Ya. Dia melambung lewat Karanganyar. Ya. Melambung ke timur dia. Ya. Karena dia ingin menggiring batalion Dekdo ini menuju ke Killing Ground. Iya. Ke daerah Solo Timur. Ya. Supaya di daerah yang tandus. Supaya bisa mudah dihancurkan di situ. Ya. Ternyata
Pak Gatot Subroto mendapat informasi dari intelijennya, Bathara Nasuhi mengalami kesulitan karena sampai malam belum berhasil merebut Sukoharjo. Ya karena dia melambung lewat Karanganyar. Akhirnya mendadak Pak Gatot Subroto memerintahkan batalion Kosasih untuk merebut Sukoharjo, membantu Bathara Nasuhi. Bathara Nasuhi ini dibantu oleh Military Academy. Sementara batalion yang melambung tadi belum nyampe. Kosasih karena mendadak diperintahkan Pak Gatot Subroto cepat. Akhirnya semua kendaraan yang di Solo itu zaman dulu mungkin zaman perang langsung dihentikan, dipakai tentara untuk berangkat cepat-cepat menuju ke Sukoharjo. Sampai Sukoharjo perang cepat. Terjadilah pertempuran di Digdo. Digdo mundur ke Wonogiri dan ke Pacitan. Gugur 4 orang TNI, 1 perwira, 1 orang bintara dan 2 orang tamtama. Jadi yang gugur ini salah satu danton dari Kompi Kaharudin Nasution. Itu mantan gubernur Sumatera Utara. Kaharudin Nasution. Dan RPKAD juga. Dan Panglima pada saat kampanye militer merebut Pekanbaru pada saat PRRI. Waktu itu masih komandan Kompi dia. Singkat cerita, Bathara Nasuhi yang dari timur masuk Sukoharjo, nggak terjadi pertempuran karena Sukoharjo udah dikuasai oleh Kosasih, batalion Kosasih. Yang melambung tadi, kecelek itu kan, sudah ada batalion Kosasih ini kan gitu kan. Akhirnya, Nasuhi tetap menjadi pendudukan Sukoharjo. Kosasih segera ditarik mundur ke Solo, jangan sampai Solo kosong. Jadi batalion Kosasih sih jadikan batalion cadangan. Sambil dia konsolidasi. Karena kan ada yang gugur juga tadi. Akhirnya Bathara Nasuhi berhasil merebut Wonogiri, berhasil merebut Pacitan, memotong. Jadi sedemikian ruwetnya juga pertempuran itu. Karena batalion-batalion mereka itu dari Pesindo, pemuda sosial Indonesia. Karena memang kekuatan inti dia juga ada tentaranya juga kan. Loh, di tentara semua. Setelah Rera itu adalah rekonstruksi dan rasionalisasi. Jadi Pesindo, Laskar, berarti kan TNI. Ini TNI semua yang berontak. Berarti ini sebetulnya TNI lawan TNI, perang saudara. Berarti taktik ini betul-betul kalau kita bilang sama-sama punya taktik, maka dia harus betul-betul menyembunyikan taktiknya. Intelijennya harus menang ini. Wong itu taktiknya sama mereka. Wong temen juga itu kan. Apa yang dia lakukan, dia tahu juga ini. Bahkan ada yang dalam satu divisi kan. Digdo kan dari divisi Panembahan Senopati. Nah, musuhnya. Yang membantu batalion Nasuhi, salah satunya adalah satu batalion dari Panembahan Senopati yang tidak terlibat, yang pro pusat dia. Berarti begini, Pak Gus, kalau kita transformasi keadaan itu dengan materi taktik sekarang atau materi staff command kita berarti dulu itu sudah ada perkiraan cepat dari Gatot Subroto dengan limit time yang ditentukan harus tidak juga ada ada keberhasilan, dia harus mengambil keputusan menggerakkan pasukan cadangan. Jadi taktik itu ternyata masih kita pelajari di Akademi Militer. Menggerakkan pasukan cadangan. Dan lucunya, memerintahkannya dengan apa? Alat komunikasi kurang. Nggak ada, ditulis di bungkus rokok. Begitu. Pak Gatot Subroto kan perokok berat. Dia tulis di bungkus rokok, kasihkan Kosasih. Gitu. Tetap saja berhasil tanpa melewati waktu tanpa melewati waktu. Berarti dia melakukan backward planning-nya. Udah bagus. Karena Kosasih diberikan kebebasan, semua kendaraan silakan kamu pakai. Bahkan kendaraannya Pak Gatot Subroto sendiri, kendaraan dinasnya gubernur militer dipakai untuk menyerang Sukoharjo. Karena dia pasukan cadangan. Tapi begitu berhasil, dia sebagai kan kalau istilah Belanda itu kan ada Stutrup. Stutrup itu pasukan penyerang. Dia sebagai pasukan penyerang, setelah berhasil menguasai daerah, besetting troop. Besetting troop itu pasukan pendudukan. Akhirnya Nasuhi menjadi besetting troop, yang Kosasih ditarik kembali sebagai cadangan lagi. Karena dia hanya sebagai Stutrup.
pasukan penyerang. Yang merebut aja. Merebut aja. Yang menduduki yang ini ya. Oke, akhirnya singkat cerita, sektor selatan banyak maju, merebut Wonogiri, merebut mana-mana. Tapi perlawanan di Madiun segala macam dengan rakyat relatif masih kuat mereka, karena pengaruh mereka terhadap rakyat sangat tinggi. Karena ada ya ini ya, boleh katakan pinternya orang komunis kalau memutarbalikkan fakta ya seperti itu. Siliwangi sebagai KRU, Korps Reserse Umum, itu di emblemnya tertulis SLW. Dibilang sama pasukan-pasukan pemberontak itu, kita sedang menghadapi pasukan Belanda. Sebentar lagi nanti ada pasukan dari Belanda akan menyerang kita. SLW itu singkatan dari Stut Leger Wilhelmina. Stut pasukan penyerang, Leger itu pasukan penyerang, Stut menyerang, Stut Leger Wilhelmina, pasukan penyerang Wilhelmina. Ratu Belanda kan? Ratu Belanda Wilhelmina. Nah, jadi rakyat taunya Siliwangi itu tentara Belanda ini. Itulah pinternya orang komunis itu. Kalau memutarbalikkan fakta, dia itu berbohong sesuatu hal yang biasa. Ilmu pengelabuannya memang. Tapi itu taktik juga kan, taktik pengelabuan. Iya, taktik pengelabuan. Itu masuk kemampuan intelijen. Masuk kemampuan intelijen dia. Wah, akhirnya rakyat melihat SLW, Leger Wilhelmina. Ini tentara Belanda yang menyerang kita ini ya. Tentara Wilhelmina. Sama dengan Kenil. Karena dulu kan Kenil kan banyak orang kita juga kan. Dari Jawa, dari Sunda, dari Timor, Maluku, Ambon, Manado. Lalu terjadilah banyak korban itu ya. Banyak korban. Akhirnya tapi berhasil dia menguasai Madiun selatan. Yang dari tengah lolos semua, berhasil menguasai sampai Madiun. Yang dari kiri sebagai di Caruban itu mengalami pertempuran yang kuat. Nah, tapi di samping 3 poros ini ada Brigade 14 yang diperintahkan untuk merebut wilayah utara, yaitu daerah Purwodadi. Kebetulan kampung saya ini, nanti akan saya ceritakan dari sejarah lesan yang tidak ada dalam buku sejarah. Dari lesan yang nggak ada dalam buku sejarah. Nanti akan saya ceritakan. Ini nggak ada dalam buku sejarah, masih bisa diceritakan karena belum ditulis. Kebetulan sumbernya itu orang tua saya sendiri. Karena bapak saya dulu kan komandan seksi sebelah. Setelah Rera, dia tidak menjadi pasukan TNI lagi. Harusnya itu bisa jadi apa ya? Jadi apa ya? Veteran. Catatan lah. Catatan sejarah. Iya, catatan sejarah. Tapi harus diuji lagi mungkin ya? Iya pasti. Harus di cross check dengan sumber yang lain. Karena pada saat agresi, pada saat perang tahun 45, orang tua saya sudah di front timur Semarang. Sudah berkenalan dengan para pesindo ini yang akan berontak di Madiun. Jadi bapak saya itu banyak kenalan anak pesindo. Jadi istilahnya itu udah tahu medan lah. Udah tahu medan, udah kenal lawan lah ya. Jadi orang tua saya itu cerita gini, anak-anak pesindo sebenarnya penakut. Jadi pada tahun 45, Semarang kan dikuasai Belanda. Jadi dikepung oleh Republik tahun 45. Jadi kompinya, batalion-batalionnya dibagi. Batalion Hizbullah, TNI, Tentara Republik Indonesia waktu itu kan ada Pesindo, ada batalion dari PNI, dari kan dulu partai-partai punya laskar. Laskar Hizbullah. Belanda itu memerintahkan Jepang. Itu pasukan Kido Butai, batalion Kido. Namanya Kido. Itu batalion RPKAD-nya. Belanda memerintahkan Jepang yang sudah ditawan oleh Belanda. Untuk menyerang kedudukan Republik ini hanya diserang oleh 5 orang Jepang. Jadi di daerah Meranggen itu kedudukan Belanda sama Indonesia demarkasinya di Meranggen. Cuma 5 orang dia bisa. Dia 5 orang karena dia pasukan komando Jepang. Masuk menyusup ke wilayah atau ke sektornya Pesindo. Pesindo ya. Diobrak-abrik Pesindo. Ada yang mati di sangkur gitu kan. Akhirnya bubar satu kompi Pesindo itu. Di sektor Pesindo itu lari semua. Karena dia yang mati kan. Water mantelnya 2 biji ditinggal. Water mantel itu senapan mesin sedang lah. Yang pakai larasnya dikasih air untuk pendingin. Water mantel. Buatan Inggris itu. Ditinggal sama Pesindo. Yang menduduki siapa lagi? Hizbullah. Dari kompinya orang tua saya. Masuk Hizbullah. Akhirnya Jepang itu ke pojok 5 orang. Bunuh diri dia. Di dalam lubang itu dia bunuh diri, meledak. Harakiri. Kalau harakiri kan dengan tato ya, dengan pisau itu. Ini dia dengan meledakkan nggak mau ditangkap dia. Akhirnya wilayah sektornya Pesindo dikuasai Hizbullah. Tapi
Pesindo akhirnya masuk lagi kan, udah berhasil diatasi masalah. Udah aman dia Minta datang. lagi tuh mantol-mantolnya, enggak dikasih sama Hizbullah. Kamu penakut, ada Jepang 5 lari kamu kan gitu kan. Ini orang tua cerita saya itu. Akhirnya apa? Dia lapor ke pusat gini-gini, akhirnya didamaikan oleh yang akhirnya menjadi kasat pertama, Kolonel Jatikusumo. Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo. Datang sampai ke front, front ke timur, Semarang Timur. Udahlah, kembalikan aja itu gini-gini. Dia membujuk kiainya. Hizbullah kan banyak kiai-kiainya. Akhirnya ya sudahlah, kembalikan sama-sama apa Republik. Dikembalikan kepada anak Pesindo. Pada anak-anak Pesindo inilah yang nantinya setelah menjadi TNI, setelah RERA, menjadi batalion-batalion TNI yang akhirnya berontak di Madiun. Mentalnya kayak gitu tuh, makanya diserang Siliwangi kocar kacir. Diserang Siliwangi dia kocar kacir. Iya, mentalnya sama Jepang 5 aja udah lari. Ini yang tidak ada dalam sejarah. Ini cerita orang tua saya yang pengalaman di lapangan gitu. Itu baru ngadapi 5 Jepang ya? 5 Jepang. Belum dikeroyok Belanda. Ya? Jadi cerita kembali ke Prodadi. Akhirnya pada saat merebut Prodadi itulah terjadi pertempuran dengan Batalion Purnawi. Tapi nggak lama, karena kemampuannya ya gitu, kemampuannya diserang Siliwangi lari kocar kacir. Itu dalam beberapa hari aja ya? Per hari, nggak sampai seminggu. Nah, sampai Prodadi. Dari Prodadi sampai ke Wirosari, Kecamatan Wirosari. Karena dia merebut mau ke Solo. Dari Solo, Prodadi, Wirosari mau ke Blora dia. Nah, ini batalion dari Kemal Idris. Yang orang Padang itu. Orang Padang itu. Yang terakhir Kostrat ya. Yang tadi kita nggak bisa jawab itu. Akhirnya Kemal Idris ini masuk. Kemal Idris. Masuk. Itu yang gambarkan orang tua saya. Dia masuk lewat sini, lewat sini. Pada saat mau merebut Wirosari, ini kampung saya. Antara Purwodadi dengan Wirosari ada namanya daerah namanya Sawit itu. Daerah ketinggian. Jadi daerah ketinggian, habis itu turun ke Wirosarinya. Itu dia stylingnya di situ semua. Senapan mesin berat, senapan mesin sedang di situ semua, muter-manter situ. Ya orang tua saya kan hafal. Kalau lewat situ ya habis kita. Dilewatkan utara. Di daerah dari Purwodadi lewat utara jalan kaki, lewat hutan-hutan. Lewat gedangan namanya, masuk Wirosari dari belakang. Lewat dari belakang, kaget mereka, lari kocar kacir, nggak terjadi pertempuran. Mirip kayak Jepang tadi lah. Iya. Lari, termantal ditinggal semua. Lari ke selatan. Nah, dari Wirosari ke selatan ya ke arah wilayah Sragen sebetulnya. Cuma sampai di tengah hutan itu dia berhenti di situ ternyata, nggak lari terus. Siliwangi kan ini kan kota kecil, kecamatan. Berhasil merebut. Waktu merebutnya itu kan banyak dibantu Hizbullah, anak-anak Hizbullah. Yang sebetulnya itu mantan anak-anak buah orang tua saya. Tapi orang tua saya kan hanya menggambarkan tetap di Purwodadi. Tidak ikut ke Blora. Nah, kemudian batalion Kemal Idris lanjut merebut Blora. Wirosari ditinggalkan. Kecamatan kecil. Itu asli saya lahir besar di situ. Di Wirosari. Wirosari, Kecamatan Purwodadi. Akhirnya salah satu kompi dari batalion Purnawi yang tadi bertahan di Wirosari, itu satu kompi, namanya Kompi Ahmad. Itu masuk Wirosari lagi. Masuk Wirosari lagi, menangkapi orang-orang yang membantu Siliwangi. Akhirnya 28 orang anak-anak Hizbullah, hanya satu orang Tionghoa, karena dia kepala pramuka gitu, ditangkap. Malam-malam kan, yang tadinya waktu Kompi Ahmad masuk Wirosari, menguasai Wirosari, mereka kan lari semua, keluar, meninggalkan anak istri. Padahal banyak yang pengantin baru. Begitu Wirosari dikuasai Siliwangi, mereka pulang. Datang lagi. Nggak taunya PKI-nya hanya menyingkir sebentar, masuk lagi Kompi Ahmad. Dia ditangkap. Balas lah ya. Ditangkapi lagi. 28 orang ditangkap. Bahkan bapaknya ada namanya Mas Anwar misalkan ya, orang tuanya nggak kenal dia masih dalam kandungan itu, bapaknya udah dibunuh. Jadi 28 orang ini rata-rata anak-anak dari Hizbullah. Untung orang tua saya tetap di Purwodadi waktu itu, tidak ikut Wirosari. Karena orang tua saya belum menikah. Jadi artinya dari kelompok musuh tadi melakukan apa ya? Nah, ini Kompi Ahmad nih, Kompi Ahmad ini menangkap orang-orang ini, akhirnya dibawa ke timur, dieksekusi. Sampai hari ini tidak tahu jenazahnya mana dia. Nggak tahu. Tapi yang jelas 28 orang ini terbunuh. Dibunuh oleh tentara merah istilahnya dulu. Ya ini Kompi Ahmad dari batalion Purnawi. Nah,
Jadi akhirnya apa namanya itu batalion yang masih ada di Perdana Siliwangi merebut Wirosari lagi, merebut, membantu batalion yang sudah bergerak ke Blora. Karena nanti ada ceritanya pelarian dari Madiun itu larinya nanti ke utara, ingin link up dengan kekuatan yang ada di Semarang, Kudus, Pati, dan Blora. Nah, ini kan cerita Blora dulu tadi. Akhirnya dia berhasil masuk ke Blora, merebut Blora, tapi tidak lewat Blora dia. Dari Wirosari belok kanan ke arah namanya Keradenan, kemudian merebut Cepu. Tujuannya bukan merebut Blora dulu. Dia ini Blora, dia singkirkan, dia masuk namanya kecamatan, tapi masuk Kabupaten Blora, namanya Randu Blatung. Kecamatan Randu Blatung itu Kabupaten Blora. Dalam rangka dia dengan cepat mengambil rute yang cepat merebut Cepu. Karena perintah Pak Gatot Subroto dan perintah Pak Dirman, merebut gunakan rute yang paling pendek. Jalan mendekat lah. Serang dengan cepat. Dengan usahakan tidak bertempur di perjalanan. Makanya setelah merebut Wirosari, nyingkir PKI, dia tinggalkan. Dia merebut lagi yang karena lain. Sasaran utamanya adalah merebut pendudukan aja. Merebut Cepu yang mempunyai pabrik minyak. Kan strategis. Jadi itu. Jadi nggak mau pertempuran di jalan dia. Nah, itu akhirnya sampai 4 kali berpindah tangan Cepu itu. Direbut TNI, rebut PKI lagi, rebut TNI lagi, PKI lagi, sampai 4 kali. PKI itu TNI Merah itulah. TNI Merah tadi itu. Itu yang di sektor utara. Sementara itu dulu, tapi Pati, Kudus masih tetap dikuasai Tentara Merah. Nah, kita kembali ke cerita Madiun. Kan 3 poros tadi berhasil menguasai Madiun dari barat. Tetapi yang dari timur, tadi kan ada arah dia kan? Yang arah dari timur apa? Ini yang agak kesulitan. Berapa poros di situ? Kalau yang barat tadi kan 3. Banyak porosnya itu. 3 poros dan utara. Nah, jadi arah dari barat itu ada yang merebut wilayah utara. Nah, ada juga yang 3 poros. Yang dari timur 3 poros juga. Tapi brigade yang menjadi pasukan utamanya dari wilayah timur, Brigade Surahmat namanya. Dipimpin oleh Letkol Surahmat. Dibantu oleh Mobrik, mobil brigade. Jadi Mobrik yang dipimpin oleh Mayor M. Yasin. Akhirnya menjadi tokoh Polri fenomenal, M. Yasin ini. Tokoh Polri fenomenal. Polri. Karena M. Yasin inilah yang terlibat perebutan senjata Jepang di Surabaya, yang akhirnya mempelopori arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November. Jadi M. Yasin ini, dulu kan ini cerita mundur lagi ya. M. Yasin ini seorang polisi zaman Belanda. Zaman Jepang ini. Nggak dilucuti oleh Jepang. Heiho dibubarkan, peta dibubarkan, senjatanya ditarik. Tapi polisi-polisi kan nggak ditarik senjatanya. Karena kan Kamtibmas dia. Inilah yang dimanfaatkan oleh pemuda-muda. Pemuda nggak punya senjata. Yang punya senjata polisi. Komandan polisinya namanya M. Yasin. Jadilah dia militan. Jadilah dia militan. Akhirnya memimpin para pemuda itu merebut senjata dari gudang Jepang. Terutama perebutan senjata di gudang sekolah Don Bosco di Surabaya. Kalau nggak salah itu di Jalan Darmo sekarang ini. Sekarang Jalan Darmo ya. Ini sekolah Don Bosco. Nah, singkat cerita, M. Yasin itu menjadi tokoh Mobrik dia. Tokoh mobil brigade yang setia kepada Republik. Akhirnya dia diperbantukan kepada Brigade Rahmat tadi, merebut Madiun dari timur. Dan tempurnya bagus Mobrik ini. Diakui pada saat itu, Mobrik itu mempunyai daya tempur yang bagus. Karena senjata lengkap dia. Mungkin dan terpimpin dengan baik. Cikal bakal jadi pelopor itu mungkin. Iya, betul sekali. Cikal bakal jadi pelopor itu. Langsung jadi Brimob sekarang ini. Iya, sekarang jadi Brimob. Brimob ya Mobrik itu sama lah, Brimob. Iya, kalau Mobrik kan polanya FD, sekarang DF. DM, ini MD kan hanya bolak-balik aja. Kalau dulu masih menggunakan pola bahasa Eropa kan, mobil brigade. Sekarang di Indonesia kan Brimob. Brigade mobil. Jadi dulu tokohnya M. Yasin. Jadi mempunyai perjuangan dalam merebut kemerdekaan dan juga dalam menumpas PKI Madiun. Luar biasa nih perjuangan Mobrik. Kita harus akui
Sebagai TNI juga kita harus bangga juga dengan mereka. Dengan demikian, mereka merebut Madiun dari timur. Sementara dari timur itu banyak batalion-batalion dari bekas Pesindo yang mempertahankan. Contoh batalion Maladi Yusuf. Contoh batalion Panjang Joko Priyono. Itu batalion-batalion yang menguasai wilayah timur. Maladi Yusuf itu kalau nggak salah berkedudukan di daerah Ngadirejo. Jadi di antara Kediri dengan Madiun. Poros gerakan kalau dari barat itu dari Solo, kalau dari timur dari Kediri. Nah, dari Brigade S itu dari Kediri dia. Sementara di Kediri ada Brigade 29, pimpinan Letkol Dahlan. Brigade 29 ini pro PKI. Dia tidak dilibatkan. Diserang dulu oleh Brigade Surahmat. Ya, oke. Tapi tanpa pertempuran. Berhasil dilucuti, berhasil dinetralisir ke daerah Kediri oleh Brigade Surahmat tanpa pertempuran. Itu markas Brigade 29. Ya. Batalionnya banyak, ada batalion Maladi Yusuf. Ya. Itu tidak termasuk dia berhasil meloloskan diri. Ya. Maladi Yusuf berhasil meloloskan diri menuju ke daerah Gunung Wilis. Ya. Tapi komandan brigadenya ketangkap. Ya, ini Letkol Dahlan. Ya. Nah, singkat cerita, Brigade 29 selesai di Kediri. Brigade Surahmat dengan batalionnya batalion Mujasin, batalion Banurejo. Ada 4 batalion. Yang saya ingat itu batalion Mujasin, Banurejo, Sabarudin. Nah, batalion Sabarudin. Dibantu oleh batalion Mobrik M. Yasin. Kemudian merebut Madiun dari timur dengan titik pangkal atau daerah persiapannya di daerah Kediri. Ya, pertempurannya juga hebat semua ini. Dan mereka berhasil merebut Madiun. Ya. Ini tidak disangka-sangka oleh kekuatan PKI di Madiun. Ya. Karena PKI Madiun menyangka bahwa TNI di bagian timur akan pro dia. Ya. Karena indikasinya ada, yakni penolakan divisi-divisi Jawa Timur yang terdiri dari 3 divisi. Ya. Divisi Untung Suropati, divisi Narotama, dan divisi Rolonggawe, yang dijadikan satu divisi dengan perintah reranya Bung Hatta, Kabinet Hatta. Mereka akan dipimpin oleh seorang kolonel dari Jawa Tengah yang namanya Kolonel Bambang Sugeng. Ditolak Bambang Sugeng. Ini indikasi yang dia pakai. Indikasi yang dia pakai nanti akan pro kita ini. Ternyata meleset. Memang dia menolak Bambang Sugeng, tapi dia tetap taat kepada pusat. Tapi akhirnya nanti setelah pemberontakan PKI berhasil ditumpas, 2 hari sebelum agresi militer Belanda kedua, dari tanggal 17 Oktober tahun 1948, Panglima Divisi Jawa Timur sudah ditentukan. Orang Jawa Timur sendiri dan tokoh Jawa Timur. Jadi, luar biasa ini apanya, cobaannya nih ya. Tinggal beberapa saat lagi mau perang, kita bertempur lagi dulu melawan diri sendiri. Dengan diri sendiri, dengan teman yang menusuk dari belakang. Habis waktu, tenaga, harta, benda, nyawa. Itu ya. Itulah kira-kira orang komunis itu. Makanya Mas, terjadi pertempuran itulah yang tadi kan menanyakan sama saya. Nah, terus Gubernur Suryo gimana? Gubernur Suryo, Gubernur Jawa Timur waktu itu. Ya. Pada saat itu Pak Suryo sudah tidak menjadi gubernur. Dia sedang melaksanakan rapat di Jogja. Waktu kejadian pemberontakan PKI Madiun itu. Dia di Jogja. Kedudukan sedang di Jogja. Tapi dia punya adik yang ada di Madiun. Adiknya itu bupati. Bupati Madiun atau Bupati Magetan kalau nggak salah. Termasuk yang dibunuh oleh PKI. Setelah Madiun dikuasai segala macam, Pak Suryo dikawal oleh ajudan mau pulang ke Madiun untuk ikut 7 hari menguburkan adiknya, ikut selamatan 7 hari adiknya, karena adiknya habis dibunuh oleh PKI. Karena Madiun sudah dikuasai, tapi pertempuran masih berlangsung di luar. Sudah diingatkan, jangan dulu. Udah dilarang oleh Bung Hatta kalau nggak salah. Atau Pak Dirman yang larang, nggak usah dulu Pak Suryo, enggak, ini udah dikuasai pasukan kita kok, saya mau pulang aja ke
Madiun menghadiri 7 hari adiknya meninggal. Dalam perjalanan itulah di daerah Ngawi, hutan Ngawi, ketangkep sama batalion dari Maladi Yusuf yang lari dari arah selatan. Jadi pertempuran itu kan kayak kucing-kucingan. Ya. Batalion itu kejar-kejar. Ya. Batalion Maladi Yusuf yang sudah masih kuat ini berhasil melarikan diri ke utara dengan membawa tokoh-tokoh. Yang lari dari Solo, yang lari dari Sukoharjo tadi, yang diserang oleh Batalion Nasuhi, itu ada tokoh Alimin juga. Ya. Tokoh Alimin, kemudian tokoh mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan pada saat Kabinet Amir Syarifuddin. Namanya, aduh lupa saya. Itu tokoh. Jadi artinya pertempuran Madiun ini ya, PKI musuh ini ya, nggak bisa dilihat sesederhana itu ya. Ya, ini makanya ini nanti akan kita analisa, termasuk pendapat orang-orang yang meragukan segala macam. Nanti akan ada terakhirnya akan saya sampaikan. Ya. Saya lanjutkan dulu cerita tadi. Ya. Batalion Maladi Yusuf dengan kekuatan yang masih 2.000 orang, dengan kekuatan link up dengan batalion Dekdo dan batalion TLRI Yadauk, lari ke utara, melewati Sarangan, melewati Pausan, melewati Ngawi, akan lari ke utara ke arah Purwodadi Blora dan dan Kudus Pati. Nah, gitu. Biasa. Pada saat sampai perjalanan itu di jalan raya itulah Pak Suryo pas lewat ya, langsung dihadang ditangkap. Termasuk ada polisi juga, 2 orang perwira menengah polisi yang lewat ditangkap juga di situ. Dalam catatan sejarah memang di situ dalam pemberontakan musuh menewaskan gubernur Jawa Timur. Memang dalam sejarah secara umum itu sebetulnya pada saat cerita nyatanya begini ya. Gubernur Jawa Timur Pak Suryo itu pada saat itu sudah bukan gubernur lagi. Sudah bukan gubernur lagi. Oke, terus bagaimana akhir dari pertempuran Madiun ini? Setelah Madiun dikuasai segala macam, pada saat di daerah Madiun itulah terjadi perpisahan 2 tokoh ini. Ya, ini yang antara Amir Syarifuddin dengan Muso. Jadi inilah yang akan membuat orang mempunyai analisa berbeda. Ini yang persepsi berbeda. Yang berbeda. Jadi Amir Syarifuddin dibawa oleh Maladi Yusuf ini tadi dan batalion Dekdo segala macam ini lari ke arah Pati. Jadi pada saat menangkap Pak Suryo, Amir Syarifuddin ada di situ. Cuma ya bukan berarti harus melihat Pak Suryo, nggak tahu ya. Tapi di dalam rombongan itu, ini kan rombongan ribuan orang. Dia ada di posisi itu. Muso tidak pada posisi itu, dia lari ke timur dia. Dia meloloskan diri sendiri ke timur. Sehingga Muso di daerah artinya ini setelah mereka tertekan. Setelah tertekan, nggak bisa melarikan diri kan. Muso melarikan diri ke timur, Amir Syarifuddin melarikan diri ke barat dulu, ke selatan, baru ke utara, baru ke barat. Jadi Muso udah ketembak duluan. Jadi pada saat kejadian Pak Suryo ini Muso udah mati. Itu tepatnya 31 Desember ya? Iya, 31 Desember 48. 48. Jadi Amir itu belum tertangkap. Bukan 31 Desember. Jadi 31 Oktober. Bukan Desember. September lah. Kan 18. Iya, pemberontakan 18 September. Tapi tertembaknya dia Oktober ya. Bukan September. Jadi Muso tertembak oleh batalion yang dari timur, bukan dari Siliwangi. Batalion dari Brigade Surahmat tadi. Nah, dari Brigade Surahmat. Itu terjadi, Muso kan hanya dikawal beberapa orang aja. Lari, pada saat itu dia mau lari ke timur. Nah, dia nggak mau lari ke barat karena dia tahu kalau ke barat kan pusat kekuasaan. Dia lari ke timur dia. Dan mungkin dengan rencana mau kembali lagi ke luar negeri. Siapa tahu bisa juga. Katanya dia akan dijemput oleh kapal selam di pantai selatan, kan gitu kan. Makanya dia lari ke timur hanya dikawal sedikit aja. Dikawal sedikit ini, dia lari ke timur di daerah Ponorogo, kepergok dengan salah satu pasukan dari Brigade Surahmat. Akhirnya dalam kontak tembak ini, dia lari, dia
naik kuda, naik dokar, andong itu, dia todong, yang punya andong dia pakai lari. Kemudian dikejar lagi sama pasukan ini, tembak-tembakan, pengejar pakai mobil. Akhirnya kudanya kena tembak, lari dia ke sumur atau perigi. Kalau orang kampung itu kan ada periginya kan jauh dari rumah itu kan. Ya. Dia bersembunyi di situ. Ya, disitulah dia ditembak. Nah, akhirnya disitulah dia sempat minta minum juga sama yang punya rumah segala macam. Dia bersembunyi di situ. Ya mungkin dikasih tahu yang punya rumah juga sama pasukan, itulah ada orang yang sembunyi di situ mungkin. Akhirnya yang jelas musuh tertembak di situ. Akhirnya jenazahnya dibawa ke daerah Madiun, kemudian dibakar. Bakar ya. Terus untuk Supaya Amir tidak Saripudin dikuburkan dan dimitoskan nanti gitu. dimitoskan ya. Oke. Enggak, bukan. Atau dikultuskan. dikultus individukan. Ya. Dianggap orang pula dia jadi pejuang. Pejuang. Oke, yang masalah Amir Saripudinnya lari Amir Saripudin dengan rombongan Joko Siono segala macam lari ke utara. Ya. Lari ke utara, pertempuran di utara berlanjut. Daerah Madiun, daerah Trenggalek, daerah Ponorogo, Pacitan, Kediri udah dikuasai tentara kita. Udah aman. Sekarang pertempuran pindah ke utara. Sampai di sini saya potong sedikit. Saya sempat juga pernah baca ya. Di saat gentingnya Amir Saripudin ini, sempat ini kembali lagi mereka melakukan taktik pengelabuan. Ya. Kembali FDR itu mengeluarkan statement, berita, informasi melalui televisi ya, bukan televisi, radio ya, bahwa sebetulnya mereka ini katanya bukan memberontak, tapi hanya semacam mengoreksi, mengevaluasi pemerintah. Itu apa betul kayak Ya. gitu? Ini kata FDR ini ya, Ya, dalam buku jadi sejarahnya. begini, Ya. pada saat proklamasi Republik Indonesia Soviet itu diproklamasikan oleh Musa Amir Saripudin, Ya. itu kan ada reaksi dari pusat Ya. untuk dibasmi. Ya. Ini belum ada perang panas, perang senjata. Masih perang, dia masih menguasai RRI di Madiun kan. Dia dalam siarannya pernah menyampaikan seperti itu emang. Ya. Bahwa kami tidak berontak, tapi kami hanya mengoreksi Ya. kesalahan pemerintah pusat dengan reranya. Pemerintah, Pak, karena pada waktu itu tidak menghiraukan itu ya, Ya, iya. langsung melanjutkan Ya nggak operasi. mungkin tidak berontak, wong dia udah mengamerkan kok. Maksud ada negara dalam negara. Ya, ya. Apalagi ditindaklanjuti dengan menangkapi tokoh-tokoh. Belum dibunuh saat itu. Bahkan merebut komando operasi. Merebut komando operasi tempur Jawa Timur. Ya. Yang dipimpin oleh Kolonel Mahadi. Berarti itu tadi tujuannya itu hanya untuk politis saja ya? Iya, no. Supaya dunia Ya, mendengar berbohong itu kan biasa. Ya, ya. Wong SLB itu Siliwangi Ya, ya. menjadi setut leher wilhelmina. Kok enak aja dia bikin hoax. Jadi hoax itu nggak hanya dari sekarang di era medsos, dari dulu sudah ada hoax. Waduh, sahabat. Ini berdarah-darah ini, detail betul nih. Sampai lubang tikus pun dijelaskan sama Pak Agus ini. Ya, jadi gitu. Ya. Udah. Jadi sahabat pojok utara juga ini yang saya sampaikan. Ya. Itulah ciri-ciri orang komunis itu dengan hoax, memutarbalikkan fakta, berbohong, segala macam itu sesuatu yang biasa buat mereka. Oke. Demi tujuannya tercapai. Ya. Itu sudah. Nanti gini, mungkin pembahasan ini kita tunda lagi, kita break dulu, karena nanti ya endingnya ini yang menarik ini. Pertalian Ya. komunis dari 1913. Tapi ini pertempuran utara belum selesai dah. Oke, pertempuran udara. Nanti setelah pertempuran udara ya. Sampai merebut Blora, Ya. merebut Cepu itu direbut sampai 4 kali berpindah tahun. Baru nanti kita bicara tentang pertaliannya dengan gerakan 65 ya. Oke, lanjut. Akhirnya Ya, pertempuran berpindah ke utara. ke utara Ya. di daerah Blora, Ya. Pati, Purwodadi, Kudus. Ini musuh sudah ketembak. Udah ketembak, musuh udah mati, udah dibakar ya. Ya, Amir masih jalan ya. Ini sudah di akhir-akhir bulan Oktober lah. Ya. Akhir bulan Oktober, Ya. akhirnya pada saat pertempuran terakhir dengan Siliwangi itulah Ya. di daerah Kecamatan Kelambu, Ya. Kecamatan Kelambu, Kabupaten Purwodadi, Gerobokan, Ya. yang berbatasan dengan daerah Kudus sebetulnya. Ya. Makanya ada yang bilang ditangkap di Kudus, enggak, ditangkapnya di Kecamatan Kelambu. Itu kecamatan paling ujung dari Purwodadi Gerobokan. Ya, ya.
Tapi setelah dia ditangkap, dibawa ke Kudus. Ya. Nah, karena dekat ada pasukan di Kudus. Ya. Nah, jadi waktu perebutan di Kudus itu bermacam-macam juga. Banyak lucu-lucunya. Jadi di Kudus itu pun batalion yang pro PKI berhasil ditindas atau direbut dan tidak berhasil membunuh. CPM di Pati ditahan oleh mereka. Pasukan-pasukan di Pati yang tidak pro mereka ditahan oleh mereka, tapi nggak sempat dibunuh seperti di Madiun. Ya, ya. Kalau di Madiun kan dibunuh semua, dimasukkan di dalam sumur yang sekarang ini Sisoco, Ya. tokoh-tokoh agama dipenggal, ditaruh, ya kan? Ya. Bahkan salah satu tokoh pesantren itu Magetan dikubur hidup-hidup. Ya, ya, ya. Sekarang ada prasastinya dan ada monumen semua di Madiun. Ya. Di daerah Pati waktu itu nggak sempat membunuh dia karena berhasil diselamatkan oleh pasukan yang menyerang. Jadi pasukan yang ditawar ini tidak sempat dibunuh. Contohnya CPM yang di Pati nggak sempat dibunuh. Nah, singkat cerita, dalam beberapa bulan pertempuran ini, Amir Saripudin, Joko Suyono, Tan Lingji, kemudian Mahruto Darusman, Sukerno tertangkap. Semua tokoh-tokoh PKI Madiun hampir semua tertangkap di Purwodadi. Terutama panglimanya Joko Suyono. Akhir dari petualangan PKI Madiun. PKI musuh ini, ya. Tetapi sayangnya Ya. ada satu yang berhasil lolos, namanya Sudarsono. Sudarsono ini termasuk tokoh tokoh militer pada saat merebut Madiun oleh PKI. Itu dari Pesindo juga. Ya. Yang akhirnya entah bagaimana ceritanya, tapi yang jelas dia berhasil lolos ke utara itu, ikut kelompok yang ke utara, dan berhasil lolos menggunakan kapal lari masuk ke wilayah pendudukan Belanda. Iya. Kan pendudukan Belanda di daerah Demak, udah duduk Belanda. Ya. Dia lari menerobos pendudukan Belanda. Sebelum agresi ini kan? Sebelum agresi ini. Beberapa saat saja. Ya, sebelum dia lari ke arah pendudukan Belanda. Ya. Daerah Semarang sebenarnya kan istilahnya pendudukan Belanda itu. Pangkal geraknya Belanda untuk mengagresi ya. Oke. Kan garis batasnya kan di situ. Ya, ya. Dia berhasil menombos garis batas itu Republik dengan Belanda, dan dari situ dia berhasil melarikan diri ke Singapura pakai kapal. Mungkin menyamar menjadi apa? Ya. Dari Singapura akhirnya dia lari ke Australia. Ya. Karena kebetulan Australia waktu itu dipimpin oleh Partai Buruh. Ya. Jadi orang-orang kiri sangat Dihargai lah. welcome oleh mereka. Welcome lah. Ya. Darsono lari ke Ya. Australia, menikah dengan orang sana lagi, sampai meninggalnya sudah tahun 2013 atau 2015 baru meninggal dia. Udah tua baru meninggal dia. Cuma dia nggak berani pulang ke Indonesia. Ya, ya, ya. Nah, pada saat PKI jaya dengan masa tahun 66 dari mulai tahun 59 sampai 65 ini, Ya. dengan nasakomnya Bung Karno, PKI kan boleh katakan sudah naik daun kan, tapi Darsono nggak mau pulang, tetap di Australia dia, karena udah nikah dengan orang sana. Jadi sebetulnya kalau kita lihat narasumber itu pun dia bisa bikin buku juga di sana ya. Oh bisa, loh dia pelaku utama loh. Pelaku utama kan. Pada saat perebutan kantor Komando Tempur Jawa Timur. Hanya tinggal bagaimana dia mau jujur atau tidak. Iya. Tapi kan kalau kita lihat dari motonya sejarah kan siapa yang menang perang dia yang buat sejarah kan. Ya. Dia kan termasuk menang. Menang. Ya, artinya nggak mati. Nggak mati. Dia bisa putar-putar balik kan. Iya bisa aja. Tapi sebetulnya adigium itu kalau kita teliti betul belum tentu benar juga. Ya. Karena banyak orang yang menang perang tidak menulis sejarah. Tidak menulis sejarah. Bahkan yang menulis sejarah malah orang-orang yang ditaklukkan. Ya, ya. Saya kasih contoh. Genghis Khan, penakluk dunia luar biasa. Nggak pernah nulis dia. Nggak pernah nulis sejarahnya. Nggak ada orang Mongolia nulis sejarah. Yang menulis adalah bangsa-bangsa yang dia taklukkan. Dan jujur. Dan jujur Dan dia. jujur ya. Jadi ada adigium bahwa penulis sejarah adalah pemenang. Itu tidak selalu. Nggak benar ya. Itu kan untuk membenarkan sesuatu yang karena dia kalah terus sejarah itu tidak jujur gitu aja. Untuk menyatakan bahwa adigium itu membenarkan bahwa sejarah tidak jujur karena ditulis oleh para pemenang. Tapi dalam sejarah tidak selalu.
Genghis Khan nggak pernah menulis sejarahnya. Jadi Kubilai Khan nggak pernah menulis sejarahnya. Jadi setelah begitulah berakhirnya setelah ketangkap perang semuanya, itu ya, Joko Madiun. Siono CS ini Ya, dibawa ke Kudus. Ya. Kemudian naik kereta api dibawa ke Solo. baru dieksekusi. Belum, Ya. disidang dulu lah Ya, oleh Gubernur Militer Solo, Solo. Pak Gatot Subroto. Ya. Tiba-tiba Belanda masuk Jogja dengan tanggal 19 Desember ya. masuk Jogja kan? Belum agresi kedua kan? Iya, Tapi sudah masuk. sudah mau masuk Jogja kan? Iya, iya. Nah, kalau tidak salah itu dia dieksekusi di Karanganyar. Iya. Di Karanganyar Iya. itu bukan hanya tokoh-tokoh yang ditangkap di Purwodadi, Iya. enggak, termasuk tokoh-tokoh yang ditangkap Di tempat lain. Nah, tempat lain. Contohnya yang di Jogja. ya. Jadi pada saat pemberontakan PKI Madiun ada tokoh-tokoh PKI yang ada di Jogja. Tang Lingji, Ya. apalagi orang Cina 2 kalau nggak salah itu. Ya, Di ya. Jogja sama siapa lagi ya? Termasuk Maruto Darusman. Maruto Darusman ketangkap di Purwodadi. Ya. Ada satu lagi yang tidak ditangkap di Purwodadi. Ini termasuk orang yang dieksekusi di Karanganyar. Ya. Walaupun dia tidak di Madiun pada saat berontak. Ya. Dia di Jogja. Jogja. Langsung ditangkap oleh pasukan pengamanan Jogja karena dia orang-orang PKI. Jadi disentralisasi lah untuk dihukum melalui persidangan ya. Militer. Akhirnya pada saat itu dihukum ditembak mati di Karanganyar. Ya. Nah kan kedatangan kehadiran Belanda di Jogja nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Ya. Nggak. Cuma pengaruhnya begini. Ya. Nah, yang ada kaitannya dengan meletusnya pemberontakan PKI tahun 65. Ya. Nah, kalau ada orang yang nggak percaya gitu. Pada saat itu, jangan Anda artikan batalion-batalion seperti batalion Dekdo, batalion Maladi Yusuf, batalion Yadauk, kemudian batalion Panjang Joko Priyono, batalion-batalion yang hebat dari Panembahan Senopati itu hancur total mati semua. Enggak seperti itu. Tokoh-tokoh politik yang mati semua, enggak seperti itu. Anak-anak muda PKI seperti DN Aidit, Nyoto, itu berhasil lari. Tunggu. Coba dia lari ke Cina. Di 48 ini kita Iya, 48. Artinya dia tidak Rata bumi dengan hangus tanah, ya. enggak. Nah, itulah menjadi cikal bakal di 65 kan. Iya. Oke. Jadi pasukan ini pun Iya. itu masih gerilya di hutan dia ini. Iya. Tidak, memang kota-kota berhasil dikuasai Siliwangi. Iya. Boleh katakan secara politis dan strategis dan militeris Dia sudah kalah ya. Dia kalah ya. Cuma secara fisik dia masih utuh. Masih Bukan ada. masih utuh ya. Masih ada Masih eksis dia. Iya. Masih ada dalam satu kesatuan malah. Dan dia kembali lagi ke gerakan latihan lagi. Enggak. Jadi Enggak. gini. Oke. Belum latihan. Jadi pada saat itulah tanggal 19 Desember 48 Belanda masuk Jogja Ya. dengan mengebom Maguwo, merebut Maguwo. Ya. Ya kan? Ya. Nah, Bung Karno, Bung Hatta, Suryadar menyerah segala macam kan? Ya. Nah, TNI melaksanakan perintah siasat pertama. Pak Dirman. Pak Dirman, kita gerilya. Ya. Dan saat gerilya itulah Pak Dirman mengeluarkan perintah juga. Mengajak seluruh komponen termasuk orang-orang yang terlibat pemberontakan di Madiun untuk bersatu padu menghadapi musuh bersama. Iya. Karena Belanda ini adalah common enemy ini. Akhirnya boleh katakan tidak diselesaikan secara tuntas. Tidak diselesaikan secara hukum. Tapi diselesaikan secara politis lah. Karena ada dinamika baru. Ada dinamika baru. Ya. Akhirnya kekuatan PKI sebetulnya tahun 98 tidak total tumpas. Ya. Akhirnya orang-orang yang bekas PKI ini masuk TNI lagi. Iya. Setelah konferensi meja bundar tahun 49, Ya. dilanjutkan Rem Ryan dulu, dilanjutkan konferensi meja bundar, Linggarjati. penyerahan kedaulatan atau istilahnya pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Ya. Orang-orang yang terlibat PKI ini, contoh Letnan Kolonel Untung, Ya. pada saat itu masih komandan peleton Letnan. Ya. Dia mantan dantonya dari batalion Dekdo. Batalion Merah tadi ya. Batalion Merah tadi. Iya. Ikut juga berjuang untuk Ikut berjuang akhirnya berhadapan sama Belanda. karena akhirnya perintah Pak Dirman ya sudah, boleh katakan yang sudah ya sudah, kita berhadapan dengan Belanda sebagai common Ya. enemy kita. Padahal Semua kekuatan nasional disatu pasukan. padahal ya kondisi psikologisnya beda. Ya, Dia sama-sama berperang, iya. tapi yang satu untuk kemerdekaan Republik Indonesia, Ya. yang satu nanti untuk
untuk menjadikan negara Indonesia negara komunis, negara kiri, negara kiri. Sama-sama memang merdeka. Merdeka, inilah yang jadi apa ya kalau kita bilang. Akhirnya pada saat perang gerilya selama kurang lebih 7-8 bulan ya menghadapi Belanda, di agresi militer Belanda kedua ini, orang-orang yang dulunya berontak di Madiun bekerja sama dengan TNI yang tadinya melawan itu kan. Siliwangi kan sudah mundur. Dengan perjalanan long march tadi. Setelah Belanda masuk, perintah Pak Dirman kan kita gerilya. Siliwangi kembali ke daerah asalnya melaksanakan long march Siliwangi. Karena nggak adanya Siliwangi, brigade Panembahan Senopati yang tadinya ikut berontak, ya gabung lagi dengan kawan-kawannya yang tidak ikut berontak. Contoh brigade 29 tadi, ya kompak lagi sama-sama gerilya berkawan dengan Brigade Slamet Riyadi, ya, gitu. Brigade Sunyoto. Gitulah ya. Karena apa? Untuk menghadapi Belanda. Setelah kemerdekaan, ya mereka jadi TNI lagi semua. Cuma orang-orang tahu semua. Misalkan dalam satu batalion, ini dulu PKI ini. Udah tahu karakternya. Cuma sudah jadi kawan kan? Ya, makanya begitu terjadi ulang di 65. Banyak yang sudah ngerti. Orang sudah tahu. Seperti begitu Pak Harto udah tahu. Saya sudah tahu gerakannya kan. Begitu Untung pidato kampanye di RRI dengan Dewan Revolusi itu, Pak Harto udah tahu PKI ini pasti. Ini orang. Makanya Pak Harto pada saat memerintahkan Yasir Hadibroto, Yasir Hadibroto ini kemudian Brigade Dewa Ratna, yang sekarang di Selawi itu. Dulu kan pada saat PKI 65 meletus, dia sedang di Sumatera Utara, menghadapi Dikora, menghadapi Malaysia. Pada saat selesai PKI meletus, Jawa Tengah kan masih bergolak. Aidit masih di Jawa Tengah, belum ketangkep. Yasir Hadibroto dipulangkan ke Jawa Tengah dalam rangka untuk membantu RPKAD menumpas PKI di Jawa Tengah. Pertanyaannya Pak Harto kepada Yasir Hadibroto cuma satu, dia dipanggil ke Jakarta, Yasir, pada saat tahun 48 kok kemana? Gitu aja. Oh, saya ikut batalion ini menindas PKI di sini. Oh, berarti kau bukan PKI, kan gitu saja. Tapi kalau Yasir, kau dulu ikut mana? Oh, saya komandan peletonnya Yusuf batalion Maradi Yusuf. Wah, berarti PKI dia kan gitu kira-kira. Jadi sudah jelas itu. Oke. Wah, luar biasa. Waduh. Sahabat. Ini apa nih? Luar biasa kita ini udah penat kepala, bukan pening, penat. Teh pun udah habis ini, Pak. Jadi mungkin sampai di sini dulu Muso ya. Nanti selesai. Muso Amir Syarifudin tamat ya. PKI di tahun 48 selesai. Tapi tetap dia menyisakan kekuatan-kekuatan berbentuk orang per orang. Tidak organisasi yang belum solid waktu itu. Bibit sudah ada. Ya. Dan nanti itu ada kaitannya dengan 65. Wah, ini lebih menarik lagi kita cerita di 65 nih. Tentu ada cerita situ, dan pasca 65 sampai dengan di era reformasi, mulai sejarah itu agak kelabu sedikit. Nah, akhirnya kita terangkan. Harus kita terangkan ya. Karena bagi orang-orang anak-anak muda sekarang udah awam itu. Dan inilah sebetulnya pegangan buku. Banyak sekali nih kalau kita bicara tentang ideologi ya. Ini semua bacaan-bacaan. Ini belum separuh ini. Ini baru separuh ya? Belum Jadi separuh. Untuk menganalisa peristiwa G30S, taruhlah tidak ada PKI-nya dulu. G30S. Kita menganalisa tidak hanya dari satu buku saja. Harus komprehensif. Melihat dari segala macam buku. Dan kita bisa analisa. Kita tidak bisa menolak. Siapa yang berbohong itu kan? Kita nggak bisa nolak. Wah, ini nggak bisa. Kita baca, kita analisa. Iya, seperti ini kan coba ya. Fakta G30S PKI. Fakta atau rekayasa. Ini kita nggak boleh tolak. Oh iya, kita baca. Kita analisa semua. Dari semua sudut pandang. Supaya kita adil. Keadilan harus dimulai dari pikiran, baru kita adil. Kenapa harus dia tanya rekayasa kan? Kan sudah jelas fakta sejarah. Nah, kita tidak boleh tergesa-gesa. Wah, nggak betul ini buku ini, nggak usah baca. Ya tambah kita nggak punya
Nggak punya referensi. siapa sebenarnya lawan kita dan apa yang sedang mereka mainkan. Kan itu ya, ini kira-kira ya. Makanya revolusi untuk melihat suatu peristiwa, ya. kita harus melihat dari seluruh sudut pandang. Harus komprehensif, Ini harus ada holistik. buku Revolusi 45 sampai kudeta 66. Nah, Ini teori kudeta ini ya. Ini semua udah dibaca ini. banyak. Ada Termasuk Soekarno bukunya Pak File, Salim ada Said, ada juga di situ semua. luar biasa. Ini Cuma ada- belum ada yang di sini. Ini belum separuh. Belum ini yang separuh, ada ya? di Jakarta aja ini. Yang di lain banyak. Makanya Jadi kita melihat itu. ya, ya, Oh, ini orang ini mengarang buku sudut pandangnya begini. ya. Termasuk ada 9 teori sebetulnya tentang Komunis. dalang, teori dalang. Teori dalang komunis. G30S itu siapa dalangnya? Ya. Apakah komunis atau PKI, apakah Pak Harto atau apakah Bung Karno, ataukah CIA, ataukah segala macam itu, ada semua bukunya, ada teorinya. Itulah yang harus kita baca semua, kita analisa. Ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan Ya. yang paling masuk akal dan realistis ya ini. Dari semua yang buku yang mereka buat, kita pun akhirnya tahu siapa mereka kan. Apalagi kita tahu sejarah datangnya ideologi itu dari titik asalnya sampai masuk ke sini kan. Ya. Waduh, luar biasa. Sahabat, mari Pak Agus Arif, kita mungkin masuk ke episode berikutnya untuk membahas tentang kejadian 65 ya. Ya. Setelah 48, 65. Itu kan sebetulnya dari mulai 19, 13, 14 itu sebenarnya tonggak ideologi Komunis di Indonesia ya. Baik, sahabat, kita akan jumpa lagi di episode berikut membahas tentang ideologi, terutama ideologi komunis seputaran kejadian di tahun 65. Semoga kita akan terus mendapat informasi berdasarkan tulisan-tulisan sejarah dan referensi dari berbagai pihak yang kita harus baca, analisa, dan kombinasikan untuk mendapatkan benang merah yang seutuhnya sebenarnya tentang komunis itu, dan pada akhirnya kita akan tahu siapa sebetulnya yang berbohong dan melakukan hoax. Begitu Pak Agus Arif ya? Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang sampaikan terakhir? Untuk closing statement pada session ini yang saya sampaikan, kita tadi sudah berbicara, mengurutkan tentang masalah ideologi, dari mulai ideologi sosialis yang merupakan reaksi dari ideologi kapitalis, sampai ke cerita masuk ke Indonesia komunis, sampai ke cerita pemberontakan komunis tahun 26 kepada pemerintah Hindia Belanda, dan lanjut pemberontakan komunis Madiun 48. Dengan demikian, untuk berlanjut kepada cerita pemberontakan komunis tahun 65, seandainya toh ada orang yang belum percaya itu komunis, anggap aja peristiwa 30 September 65, itu harus kita lihat dari berbagai macam perspektif. Banyak buku yang beredar dan banyak teori. Kita nggak boleh menjustifikasi terlebih dahulu, tidak boleh boleh katakan tidak adil dalam berpikir. Kita harus adil betul dalam menganalisa semua buku, dan harus adil betul dalam menganalisa semua teori. Dengan demikian, nanti kita akan dapat menemukan kesimpulan yang boleh dikatakan paling realistis dan paling mempunyai data dan fakta yang betul-betul akurat. Nah, itu. Untuk itu, closing saya, kita tutup sementara. Kita jumpa lagi pada cerita peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Demikian Pojok Tentara, jumpa lagi Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Teladan Nusantara.